Oke, hari ini saya topiknya, judulnya, kalau lihat di undangannya, judulnya Bring Forth Fruits in Perseverance, ya, menghasilkan buah-buah dalam ketekunan. Saya ada orang yang melihat judul ini waktu kita sebarkan undangannya, terus ada yang bilang, ih, topiknya agak ngeri-ngeri sedap ya, gitu katanya, ya, karena perseverance gitu ya, kayaknya agak ngeri-ngeri sedap dengarnya gitu, ya. Hari ini kita akan lihat sedikit tentang apa sih yang Alkitab katakan tentang perseverance ya. Maaf sebentar ya, let me just benerin sebentar, saya punya ini. Oke. Oke. Perseverance ini kalau di bahasa Indonesianya kita suka sebutnya ketekunan. Kalau di Alkitab disebut ketekunan, bisa juga diartikan kayak kegigihan juga bisa gitu ya. Arti kata perseverance adalah persistence in doing something despite difficulty or delay in achieving success gitu ya. Kalau pakai bahasa Indonesianya mungkin saya bisa terjemahkan seperti ini ya, kegigihan dalam melakukan sesuatu walaupun harus melalui kesusahan untuk bisa berhasil. Kayaknya sesuatu yang kita mau kerjakan nih, ya. Tapi kelihatan sesuatu ini sangat sulit, sangat sukar, banyak tantangannya, banyak apa istilahnya oposisinya, tetapi kita gigih, kita terus lakukan walaupun sulit, kita terus lakukan ya. Itu yang disebut perseverance. Itu kadang bahasa Inggris disebut endurance, kalau bahasa Indonesia ketekunan. Nah, biasanya kebanyakan dari kita biasanya selalu berharap untuk jalan hidup kita selalu enak, selalu mulus, selalu bahagia gitu. Ini kebanyakan dari kita punya pengharapan seperti ini, ya. Kita juga biasanya selalu berharap kalau tahun depan akan lebih baik dari tahun ini biasanya. Tapi kita semua di sini ya sudah dewasa semua. Sepanjang hidup kita tahu ini bukan sesuatu yang realitas kehidupan tidak seperti itu gitu ya. Ya kita tahu benar kalau dalam hidup ini kita akan menghadapi, kita sudah menghadapi, kita sedang menghadapi, kita akan menghadapi berbagai musim yang berbeda. Kadang musim yang kita hadapi adalah musim yang menyenangkan, tapi di lain waktu kita akan menghadapi musim yang sulit dan menyesakan. Ini kenyataannya, ini realitas hidup ya. Bukan cuma saudara, saya juga, semua orang juga seperti itu. Nggak ada yang hidupnya mulus terus ya, seumur-umur mulus terus nggak ada masalah. Di sini ada nggak yang hidupnya nggak punya masalah? Bisa angkat tangan nggak kalau yang hidupnya nggak punya masalah? Nggak ada ya? Oh, kasihan sekali saudara ya. Ya, kadang-kadang kita hidup ada masalah, itu realitas aja ya. Bukan berarti saudara salah, semua orang juga ngalamin seperti itu. Bahkan di Alkitab ada seseorang namanya Raja Daud. Ya. Nah, Raja Daud ini seseorang yang sangat mengerti tentang hal ini, berbagai-bagai macam musim yang terjadi dalam kehidupan dia. Ya, dia merasakan berbagai kesuksesan yang luar biasa ya dalam hidup dia, tapi dia juga merasakan waktu-waktu yang sangat berat dalam hidupnya. Ya. Dia merasakan kesuksesan, tapi dia juga merasakan waktu-waktu, musim-musim dalam hidupnya yang sangat berat, yang sangat menyesakan. Raja Daud ini menuliskan sebuah mazmur yang sangat terkenal, ya, Mazmur 23, Psalms 23. Ya, Mazmur 23 ini menggambarkan berbagai musim yang pernah dia alami ketika dia mengikuti Tuhan. Nah, ini kita mesti mengerti ini, waktu Raja Daud ini mengikuti Tuhan, dia menghadapi berbagai macam musim, dan dia tulis satu Mazmur ini untuk menggambarkan musim-musim yang terjadi dalam hidupnya. Di Mazmur 23 ayat 1 sampai 3, dia menggambarkan kehidupan dia ketika ada dalam musim yang menyenangkan, di mana dia merasakan berkat Tuhan yang berlimpah dalam kehidupan dia. 23, Mazmur 23 ayat 1 bilang begini, Mazmur Daud, Tuhan adalah gembalaku, takkan kekurangan aku.
Ia membaringkan aku di padang yang berumput hijau. Ia membimbing aku ke air yang tenang. Ia menyegarkan jiwaku. Ia menuntun aku di jalan yang benar oleh karena namanya. Ini masa-masa dia, masa senang. Dia ngerasakan berkat Tuhan yang berlimpah dalam hidup dia. Tapi waktu dia masuk ke ayat 4, dia sedang mengingat, dia recall tentang keadaan di mana pada waktu masa-masa sulit dia, di mana pada waktu masa-masa kegelapan, di mana waktu dia masuki masa-masa tragik, masa-masa yang menyedihkan, masa-masa yang diuber, masa-masa yang berat dalam hidupnya. Ayat 4 berkata begini, sekalipun aku berjalan dalam lembah kekelaman. Dia pernah ngalamin berbagai macam lembah kekelaman. Dia ngerti musim kehidupan dia, ada musim yang menyenangkan, tapi ada juga musim yang ada dalam kekelaman. Dia bilang, aku tidak takut bahaya, sebab engkau besertaku, gadamu dan tongkatmu, itulah yang menghibur aku. Tapi dia berkatakan, dia tulis di sana, kalau ada lembah kekelaman di dalam hidup dia, di dalam hidup seorang Raja Daud yang luar biasa, ada lembah kekelaman. Jadi kalau saudara sedang ngalamin lembah kekelaman, saudara nggak sendiri. Saudara nggak sendiri. Terus terang, semua orang ngalamin seperti ini. Orang yang seperti Raja Daud pun mengalami seperti ini. Di Mazmur 23 ayat 5-6, dia menceritakan masa-masa kemenangan ketika dia berhasil untuk bertahan dan melewati masa-masa kegelapan dalam hidupnya. Ayat 5 berkata begini, engkau menyediakan hidangan bagiku di hadapan lawanku. Engkau mengurapi kepalaku dengan minyak, pialaku penuh melimpah. Kebajikan dan kemurahan belaka akan mengikuti aku seumur hidupku, dan aku akan diam di dalam rumah Tuhan sepanjang masa. Amin. Amin. Perhatikan ini di Mazmur 23 ayat 5-6 ini ya. Ini adalah musim-musim, masa-masa waktu Raja Daud ada dalam kemenangan. Masuk dalam musim kemenangan. Ya. Coba diperhatikan baik-baik ya. Musim kemenangan dia, masa-masa kemenangan dia, datang ketika dia mampu bertahan, ketika dia persevere dalam masa-masa yang sulit. Kalau kita bisa mampu bertahan, persevere dalam masa-masa yang sulit, saudara bersiap-siap ada masa-masa kemenangan setelah itu. Amin. Amin. Yang pertama, poin pertama ya. Perseverance atau ketekunan adalah salah satu hal terpenting yang harus dikembangkan dalam hidup kita. Rasul Petrus mengajarkan bahwa setiap dari kita, ya, setiap dari kita itu berarti semua, setiap dari kita diberikan iman oleh Tuhan. Saudara jangan pikir, oh kalau yang itu dia diberikan iman, kalau yang teman saya tuh punya iman, tapi kalau saya nggak dapat iman. No, semua orang menurut ayat firman Tuhan. Menurut firman Tuhan berarti ini benar, ya dan amin. Semua orang diberikan iman oleh Tuhan. Tapi untuk bisa berhasil dalam panggilan hidup kita harus berusaha untuk mengembangkan iman kita sehingga iman kita menjadi kuat dan berotot. Ini yang diajarkan Rasul Petrus. Jangan stop hanya dengan dapat iman, tapi kembangkan iman kita supaya iman kita menjadi kuat dan berotot. Jangan cuma ke gym untuk buat berotot tangannya, kakinya, badannya, dan lain-lain. Ya, iman kita ini mesti berotot. Mesti kuat dan berotot. Kalau saudara lihat di hari-hari ini, banyak sekali keadaan yang kita dengar, banyak sekali keadaan ada perang di mana-mana, ada resesi, di Indonesia ada minyak goreng hilang, sebentar lagi di Singapura kita nggak bisa makan ayam, gitu ya. Banyak sekali keadaan yang harus kita hadapi. Kalau saudara yang kesukaannya ayam, saudara perlu iman hari ini, ya. Karena mulai tanggal 1 Juni kita akan mulai kekurangan ayam, ya. You need faith, ya. Ya dalam menghadapi masa-masa sulit, kita perlu iman yang kuat. Iman yang kuat sangat dibutuhkan untuk kita pada waktu kita masuk dalam masa-masa yang sulit.
Di firman Tuhan di 2 Petrus 1 ayat 5 sampai 6, Rasul Petrus memberikan beberapa hal yang harus kita latih bagaimana untuk mengembangkan iman kita. Iman kita udah dapat dari Tuhan. Sekarang bagaimana cara kita untuk melatihnya, untuk membangun iman kita menjadi kuat. 2 Petrus 1 ayat 5 sampai 6. Ayat 5, justru karena itu kamu harus dengan sungguh-sungguh berusaha untuk menambahkan kepada imanmu kebajikan. Dan kepada kebajikan, pengetahuan. Dan kepada pengetahuan, penguasaan diri. Kepada penguasaan diri, ketekunan. Dan kepada ketekunan, kesalehan. Ada kata ketekunan. Ternyata, ini hal-hal yang penting, yang mesti ditambahkan, dikembangkan di iman kita. Ini hal-hal yang penting menurut Rasul Petrus. Ini hal-hal yang penting, yang mesti kita tambahkan di dalam hidup kita untuk mengembangkan iman kita. Dan salah satunya adalah ketekunan. Nah, ini semua ini penting. Kita nggak punya waktu untuk ngebahas satu persatu, dan bukan tujuan saya hari ini untuk ngebahas satu persatu. Hari ini hanya satu yang kita akan bahas, yaitu ketekunan, perseverance, ya. Ini yang akan kita bahas hari ini. Ini salah satu hal yang terpenting yang kita mesti tambahkan. Kita mesti punya perseverance atau ketekunan dalam hidup kita. Poin kedua, masa-masa sulit adalah waktu terbaik untuk mengembangkan ketekunan atau perseverance dalam hidup kita. Masa-masa sulit adalah waktu yang terbaik untuk mengembangkan, to grow, mengembangkan ketekunan, perseverance dalam hidup kita. Saudara tahu Pak, ketekunan itu sulit, ya, perseverance, ya, sifat, ya, perseverance, ya, sulit dikembangkan pada waktu kita ada di masa-masa kesenangan atau penuh kesuksesan. Bukan nggak mungkin, tapi agak sulit dikembangkan di masa-masa kesenangan atau kesuksesan. Ya, pada waktu kita masa-masa senang, kita nggak gitu perlu ngapain punya perseverance, ya. Ketika pada waktu kita masa-masa senang, pada waktu kesuksesan, waktu kita senang atau sukses, seringkali kita lebih fokus kepada diri kita sendiri, ya, karena lagi senang, lagi sukses, ya. Tapi perseverance, ketekunan, justru paling baik dikembangkan pada waktu kita dalam masa-masa sulit. Rasul Yakobus dalam tulisannya di Yakobus 1 ayat 2 sampai 4 memberitahukan kita bahwa ketekunan atau perseverance, atau di beberapa versi bahasa Inggris dibilang endurance, itu dilatih dan dikembangkan ketika kita ada di dalam masa-masa sulit. Di firman Tuhan ini, Yakobus 1 ayat 2 berkata begini, saudara-saudaraku, anggaplah sebagai suatu kebahagiaan apabila kamu jatuh ke dalam berbagai-bagai pencobaan. Sebab kamu tahu bahwa ujian terhadap imanmu itu menghasilkan ketekunan. Dan biarkanlah ketekunan itu memperoleh buah yang matang, supaya kamu menjadi sempurna dan utuh dan tak kekurangan satu apapun. Kalau saya terus terang, ya, kalau baca bahasa Indonesianya, atau ada beberapa versi di bahasa Inggris yang setiap kali saya baca firman Tuhan ini, ada sesuatu yang berat rasanya di hati. Anggaplah sebagai suatu kebahagiaan apabila kamu jatuh ke dalam berbagai-bagai pencobaan. Untuk saudara yang hari ini sedang ada dalam masalah, yang sedang ada dalam tribulation, yang sedang ada dalam pencobaan, yang sedang sulit hidupnya, saudara akan bilang sama saya bahwa gimana caranya sih bisa bahagia dalam keadaan sulit. Bagaimana caranya, Pak, bisa bahagia dalam keadaan sulit? Rasanya nggak mungkin. Pada waktu kita masuk dalam keadaan sulit, rasanya susah, ya, untuk berpikir bahwa kita bisa bahagia. Saya bacakan di bahasa Inggrisnya, versi NLT, ya. Dear brothers and sisters, when troubles of any kind come your way, consider it an opportunity for great joy. Oke, nah sekarang mungkin saudara bisa lebih terima firman Tuhan ini dengan lebih cocok. Kalau trouble datang, apapun jenisnya, kalau trouble itu datang, ya, consider it an opportunity for great joy. Belum sampai ke masa kemenangan,
Tapi saudara tahu, di masa sulit, kalau saudara bisa bertahan, ada opportunity, kita akan masuk ke dalam masa great joy. Kalau mau sampai, kalau dengar tadi Raja Daud bilang, dia sampai di masa kemenangan setelah dia melewati lembah kekelaman. Ya, kalau kita lagi masuk dalam masa sulit, perhatikan ini, ada kesempatan buat kita untuk melihat kemenangan setelah itu. Ayat 3 bilang gini, "For you know that when your faith is tested, your endurance has a chance to grow." Kapan waktunya kita punya perseverance, kita punya ketekunan, kita punya endurance, bisa berkembang? Pada waktu iman kita sedang dalam ujian. Pada waktu iman kita sedang diuji, dalam masalah, dalam kesulitan, kita punya perseverance, punya kesempatan untuk berkembang. Ketekunan kita, kegigihan kita, punya kesempatan untuk berkembang. Maka itu bersyukurlah pada waktu masa sulit, ada kesempatan untuk iman kita dikuatkan, perseverance kita dikembangkan, ketekunan kita ditingkatkan. Karena hal-hal yang seperti ini bukan pilihan kita. Tuhan harus bawa kita ke satu tempat untuk melatih yang perlu dilatih. Gak ada orang yang suka rela ingin masuk dalam masa sulit. Ada nggak dari saudara? Coba, saya pengen lihat tangannya. Bentar ya, saya pengen lihat tangannya. Coba ada dari saudara nggak yang pernah berdoa sama Tuhan begini? Tuhan, bawa aku ke masa sulit ya Tuhan. Biar aku makin kuat imannya. Tuhan, ayo berikan yang tersusah sekalian. Ayo yang paling susah Tuhan. Yang sekarang belum terlalu susah. Ini masih enteng-enteng. Berikan aku yang ada nggak yang berdoa seperti itu? Ada ya, sulit ya. Untuk berdoa sama Tuhan, minta kesulitan tuh sulit. Ya. Tapi Tuhan tahu persis. Ada waktunya. Tuhan harus bawa kita ke masa lembah-lembah kekelaman. Bukan karena Tuhan benci sama kita, bukan karena Tuhan nggak sayang sama kita, karena di lewat lembah kekelaman, Tuhan bisa mengembangkan iman yang sudah Dia taruh di tempat kita. Waktu iman ditaruh dalam hidup kita di lembah kelam, Tuhan bisa bantu kita kembangkan. Ayat 4, so let it grow. Kalau masuk dalam masa sulit, jangan menangis. Bolehlah menangis ya. Apalagi saudara yang wanita, yang pria juga sering menangis, tapi kan kita nggak ngaku ya. Ya, yang wanita mungkin lebih sering nangis gitu ya. It's okay, but jangan selalu terpuruk di masa sulit. Let it grow. Let it grow. For when your endurance is fully developed, you will be perfect and complete, needing nothing. Perfect and complete, needed nothing. Oke. Jadi apa sih yang saya mau ngomongin? Oke, yang saya mau ngomong ini. Yang saya mau katakan, pada waktu kita masuk masa sulit, saya ngerti kalau disuruh bahagia rasanya aneh, masa sulit disuruh bahagia. Tapi saya cuma mau bilang gini, pada waktu masa sulit, coba rubah perspektif, saudara. Rubah perspektif, saudara. Ada orang yang begitu masuk dalam masa sulit, langsung rontok, langsung terpuruk, langsung bilang hancur hidup saya. Sudah nggak ada harapan hidup saya, langsung putus asa. Hari ini coba rubah perspektif, saudara. Pada waktu masa sulit menyerang, pada ada sesuatu yang sulit, ada seperti pintu yang tertutup. Jangan buru-buru menyerah, jangan buru-buru terpuruk, jangan buru-buru sedih. Berpikir, tanya sama Tuhan, Tuhan, apa yang kau inginkan daripadaku dalam masa-masa ini? Apa yang kau ingin ajarkan padaku untuk aku bisa mengerti lewat masa-masa sulit ini? Dan pada waktu kita punya perspektif yang benar, kita akan mulai lihat bagaimana Tuhan mengerjakan sesuatu dalam hidup kita yang hanya Dia bisa kerjakan di masa-masa kesulitan. Salah satunya itu apa? Ketekunan. Perseverance. Hanya bisa dikerjakan sama Tuhan pada waktu kita masuk dalam masa-masa kesulitan. Amin. Hari ini keluar dari sini kalau bisa tangkap salah satu aja. Ya, perspektif saya harus berubah. Saya nggak boleh langsung cepat-cepat menyerah. Saya nggak boleh langsung cepat-cepat terpuruk. Waktu masa sulit. Perhatikan satu hal. Di lembah kekelaman, Daud bilang, tongkat dan gadamu. Satu hal yang dia sadari setelah melewati berbagai macam lembah kekelaman, dia tahu satu hal, dia ingat satu hal. Setiap kali dia lihat ke belakang, dia tahu satu hal, bahwa Tuhan nggak pernah meninggalkan dia.
Ya Tuhan mengizinkan dia masuk ke dalam masa-masa sulit, tapi Tuhan nggak pernah meninggalkan dia sendiri. Itu yang kita mesti terima, itu yang kita mesti ngerti, supaya perspektif kita bisa benar. Benar kita masuk ke masa yang sulit, benar kita masuk ke menghadapi pintu-pintu yang tertutup, tapi ada satu hal yang nggak mungkin kita pungkiri, adalah Tuhan yang mengasihiku, Tuhan yang menyayangiku, dia nggak akan pernah meninggalkanku. Dan kalau aku gigih, kalau aku tekun, kalau aku berusaha bertahan, satu hari pintu akan terbuka dan kemenangan akan ada di depanku. Aku akan belajar sesuatu. Dan aku akan keluar dari masa sulitku. Amin. Amin. Amin ya. Kalau bacanya seperti itu kan nggak terlalu berat ya. Ya kalau bacanya tadi mesti bahagia waktu susah, kayaknya agak berat. Oke, saya kasih sedikit firman Tuhan yang bacanya jangan seperti itu. Ya, supaya kita mengerti lebih baik. Yang ketiga, ketekunan, perseverance, menjadikan kita orang yang tahan uji dan penuh pengharapan. Ya, perseverance dihasilkan dari kesulitan, masa-masa sulit. Tapi perseverance yang kita dapatkan akan menjadikan kita orang yang menghasilkan sesuatu, buah-buah dalam hidup kita. Kita jadi orang yang tahan uji, dan kita jadi orang yang penuh pengharapan. Ada satu hamba Tuhan di Alkitab, Rasul Paulus. Orang yang gak asing dengan kesengsaraan. Rasul Paulus ini kalau saudara baca ceritanya, dia gak asing dengan kesengsaraan. Ya, hidupnya penuh menghadapi masalah demi masalah demi masalah. Dia mengerti benar bahwa berbagai kesengsaraan dalam hidup dia menghasilkan ketekunan. Yang akhirnya menghasilkan sifat tahan uji dalam hidupnya dan menghasilkan pengharapan akan keselamatan dalam Yesus dalam hidupnya. Kalau ini Rasul Paulus yang ngomong, saudara percayai. Kenapa? Karena dia sudah menghadapi berbagai macam kesengsaraan yang orang lain gak pernah hadapi. Dia pernah ditimpukin batu, dia pernah dirajam, dia pernah ikut dalam kapal yang karam, berbagai macam, dia ditangkap, dia masukkan penjara, dia semua pernah dia alami. Tapi dia dapati satu hal, semua kesengsaraanku menghasilkan perseverance, ketekunan, endurance dalam hidupku, yang menghasilkan sifat tahan uji, yang menghasilkan pengharapan yang keluar dalam hatinya akan Tuhan Yesus. Kita baca di Roma 5 ayat 3-4. Ini Rasul Paulus tulis. Dan bukan hanya itu saja, kita malah bermegah juga dalam kesengsaraan kita. Karena kita tahu bahwa kesengsaraan itu menimbulkan ketekunan. Ayat 4, dalam ketekunan menimbulkan tahan uji, dan tahan uji menimbulkan pengharapan. Daud juga mengerti ini ketika dia menuliskan Mazmur 23 ayat 4. Dia bilang begini, sekalipun aku berjalan dalam lembah kekelaman. Ada lembah kekelaman. Tapi dia bilang gini, aku nggak takut bahaya. Sebab engkau besertaku. Gadamu dan tongkatmu itulah yang menghibur aku. Raja Daud belajar lewat kesengsaraan demi kesengsaraan. Waktu dia lihat balik, dia lihat Tuhan bersama dia. Dia lihat Tuhan itu setia bersama dia. Dia lihat Tuhan selalu mengangkat dia, menyemangati dia, menghibur dia. Dan karena dia bisa melihat Tuhan yang selalu bersama dia, maka dalam hidupnya, walaupun ngelewatin berbagai macam kesengsaraan, tapi ada pengharapan dalam hidupnya. Banyak dari saudara di sini yang mengerti hal ini. Saudara masuk dalam kesulitan, tapi nggak tahu kenapa. Saudara tetap ada pengharapan. Saudara timbul. You know what yang happen? You know what happened? Dalam kesengsaraan, dalam kesengsaraan ketika dia melihat Tuhan, Raja Daud mulai menaruh kepercayaan dia pada Tuhan. Setiap hari dia makin percaya pada Tuhan. Setiap hari, he trust him more. He trust God more. Banyak dari kita di sini yang tahu seperti itu. Melewati kesengsaraan. Tapi rasa percayanya pada Tuhan makin bertambah. Makin bertambah. Setelah berbagai macam kesulitan, Daud mengenali bahwa Tuhan selalu melindungi dia, selalu menyelamatkan dia, selalu memberikan pengharapan pada dia untuk dapat bertahan. Dan karena dia bertahan, di ayat berikutnya, dia tuliskan, dia berikan laporan. Karena dia bisa bertahan, maka ada musim-musim kemenangan. Kalau saudara baca lagi, baca Mazmur 23, it's very beautiful
Psalms, Mazmur yang dia tulis untuk menceritakan musim-musim di kehidupan dia. Yang keempat, ketekunan menghasilkan transformasi atau perubahan dalam hidup kita. Kalau saudara baca di Lukas 8, saudara akan baca satu kisah yang saudara pasti, kalau saudara sudah di gereja agak lama, saudara pasti sudah sering baca, sering dengar tentang firman Tuhan ini. Adalah seorang penabur yang keluar untuk menaburkan benihnya. Pada waktu ia menabur, sebagian benih itu jatuh di pinggir jalan. Ya, pernah dengar ya? Lalu diinjak orang dan burung-burung di udara. Ini Yesus sedang memberikan perumpamaan kepada orang banyak ya. Dia bilang ada seorang penabur keluar menaburkan benihnya. Ya, pada waktu ia menabur, sebagian benih itu jatuh di pinggir jalan. Lalu diinjak orang. Dan burung-burung di udara memakannya sampai habis. Sebagian lagi jatuh di tanah yang berbatu-batu. Dan setelah tumbuh, ia menjadi kering karena tidak mendapat air. Sebagian lagi jatuh di tengah semak duri. Dan semak itu tumbuh bersama-sama dan menghimpitnya sampai mati. Dan sebagian jatuh di tanah yang baik, dan setelah tumbuh, berbuah 100 kali lipat. Pasti saudara pernah baca, pernah dengar, pernah baca firman Tuhan, pernah dengar firman Tuhan ini, pernah dengar khotbah-khotbah tentang firman Tuhan ini. Saudara pasti sudah umum mendengar ini. Dan saudara pasti sudah umum juga mendengar keterangan Yesus tentang apa sih artinya perumpamaan ini. Ya, Lukas 8 ayat 11 sampai 14. Yesus memberikan arti dari perumpamaan itu. Benih itu ialah firman Allah. Oke, hari ini ya kita santai saja ya. Saya ingin memberikan sedikit saya mungkin agak tarik sedikit lebar interpretasi dari firman Tuhan ini ya. Menurut Yesus, benih itu ialah firman Allah. Nah, firman Allah ini bisa maksudnya, ini buat saya, firman Allah ini bisa maksudnya janji Tuhan, janji yang diberikan sama Tuhan pada saudara. Bisa maksudnya adalah petunjuk dari Tuhan pada waktu saudara berdoa, minta petunjuk dari Tuhan, dan Tuhan berfirman, atau saudara lihat firman Tuhan di Alkitab, firman Tuhan yang khusus buat saudara ketika saudara sedang menghadapi satu masalah tertentu atau sedang bertanya sesuatu sama Tuhan. Ya. Jadi firman Tuhan ini bisa berbentuk perintah, bisa berbentuk janji Tuhan, bisa berbentuk petunjuknya Tuhan. Ya. Yang jatuh di pinggir jalan itu ialah orang yang telah mendengarnya, kemudian datanglah iblis lalu mengambil firman itu dari dalam hati mereka, supaya mereka jangan percaya dan diselamatkan. Ini semua lagi ngomong tentang suasana hati. Orang yang pertama, ya, orang yang pertama digambarkan seperti benih ini kan dia seperti tanah yang di pinggir jalan. Ya. Benih itu jatuh, kemudian langsung diambil sama burung, langsung dimakan sama burung. Ini adalah jenis orang-orang yang hatinya agak tertutup. Orang yang hatinya tidak terbuka kepada Tuhan. Orang yang Tuhan berfirman, memberikan petunjuk, tapi dia nggak percaya. Ya. Orang yang mendengar tentang kebaikan Tuhan, keselamatan dari Tuhan, tapi dia nggak percaya. Dan karena dia nggak percaya, dan dia nggak percaya, dengar lagi dia tetap nggak percaya, maka iblis mengambil firman itu dari dalam hati mereka, dan mereka tetap tertutup hatinya dan tetap nggak percaya. Saudara pernah ketemu nggak orang-orang seperti ini? Ya, mungkin teman saudara, mungkin kakak, adik, orang tua, yang kita berusaha untuk menginjili mereka, kita berusaha untuk memperkenalkan mereka sama Yesus, kita berusaha untuk mengatakan kepada mereka, bahkan pada waktu mereka terpuruk, kita bilang, Tuhan Yesus sanggup menolong, enggak, saya nggak percaya. Kita mau ngomong, terima Tuhan supaya selamat, saya nggak percaya. Pernah ketemu orang-orang seperti ini? Yang hatinya tertutup, hatinya nggak terbuka, terkeras hatinya. Semakin kita bicara, semakin keras. Nah, saya mau bilang sama saudara, ya, kalau saudara pernah punya pengalaman seperti ini, bertemu dengan orang-orang seperti ini, tolong jangan, dan nggak ada efeknya, nggak pernah terima. Mungkin saudara ngomong sama orang tua saudara, dan orang tua saudara tetap tidak mau terima Tuhan, tetap ngotot, tidak mau terima, percaya sama apa yang saudara katakan. Saya mau bilang sama saudara-saudara, tolong jangan patah hati. Ya, jangan menyalahkan diri sendiri. Saudara pikir mungkin apa saya kurang berdoa, apa saya kurang menginjili, apa saya kurang bersaksi, apa saya sifatnya kurang baik. Saudara, realitas adalah banyak orang yang memang hatinya tertutup. Apakah karena mereka sudah menutup hati mereka, atau karena ada kuasa gelap yang menutupi hati mereka, dan mereka nggak bisa mengerti apa yang dikatakan.
firman Tuhan yang diberikan, mereka nggak bisa mengerti. Jangan terlalu uh, menyalahkan diri sendiri. Kenapa kok orang tua saya nggak selamat-selamat? Kenapa kok istri suami saya nggak selamat-selamat? Ya. Jangan menyalahkan diri sendiri, karena itu hanya akan melukai saudara sendiri. Ya. Saya berikan saran, berdoa. Berdoa. Jangan menyalahkan diri sendiri, tapi tetap berdoa. Jangan menyerah untuk berdoa. Untuk orang tua saudara, untuk spouse saudara, untuk adik kakak saudara. Jangan pernah menyerah untuk orang-orang di sekitar saudara. Terus berdoa. Kenapa? Karena tanah bisa berubah, hati bisa berubah. Jangan menyerah hanya karena seperti tertolak. Kita pakai doa kita untuk menggempur tembok-tembok yang kita nggak bisa lihat. Kalau kata-kata yang keluar dari mulut nggak bekerja, pakai doa untuk merontokkan hati yang keras. Terus berdoa, jangan menyerah, jangan menyerah. Kemudian ada orang yang kedua. Katanya ini seperti benihnya jatuh di tanah yang berbatu-batu. Siapa ini? Orang yang setelah mendengar firman itu menerimanya dengan gembira, tetapi mereka tidak berakar. Mereka percaya sebentar saja dan dalam masa pencobaan mereka murtad. Ya, mereka terima Tuhan, terima firman Tuhan, terima petunjuk Tuhan, dan mereka senang karena mereka berdoa dan mereka, oke, aku mengerti Tuhan apa yang kau ingin aku kerjakan, dan dia mulai mengerjakan, dia mulai mengikuti Tuhan, dan mulai seperti apa yang disuruh Tuhan dia ikuti. Tapi kemudian suasana menjadi berat, dia seperti mendapatkan tantangan dan oposisi. Saya juga mau bilang, ini tidak ngomong tentang hanya pelayanan. Ya benar, firman Tuhan ngomong tentang pelayanan, tentang iman. Tapi ini juga ngomong, seperti saya bilang tadi, saya tarik sedikit ya agak lebar interpretasi ini. Karena saya percaya Tuhan bukan hanya peduli tentang saudara dalam pelayanan. Tuhan peduli saudara dalam pekerjaan. Tuhan peduli saudara dalam berusaha. Tuhan peduli saudara dalam berkeluarga. Kalau saudara firman Tuhan ini anggap sebagai janji Tuhan, petunjuk Tuhan, bukan hanya untuk ngomong tentang pelayanan. Ini ngomong tentang pekerjaan, ini ngomong tentang usaha. Mungkin waktu saudara lagi kepingin melamar kerjaan, saudara bertanya sama Tuhan, dan Tuhan memberikan petunjuk pekerjaan apa yang baik buat saudara. Usaha, Tuhan, aku mau berusaha, apakah usaha yang ini benar? Apakah usaha ini cocok? Dan Tuhan memberikan petunjuknya. Jalani. Atau kalau lagi mencari pasangan hidup, benar yang ini atau enggak Tuhan, dan Tuhan memberikan petunjuknya, jalani. Dan orang ini yang kedua, dia mendengar petunjuk Tuhan, enggak tahu pertanyaannya apa, mungkin pertanyaan tentang pelayanan, mungkin pertanyaan tentang pekerjaan, dan lain-lain. Dan dia percaya sama janji Tuhan, dia percaya sama petunjuk Tuhan, dan dia kerjakan. Dia kerjakan. Tapi waktu dia mengerjakannya, ternyata banyak oposisi, banyak tantangan, banyak kesulitan dalam perjalanannya. Apakah itu dalam pelayanan? Mungkin dia sudah melayani. Tapi terus kemudian ada sesuatu yang di tempat pelayanan dia yang mungkin menyakiti hati dia. Ada orang-orang yang berkata, yang mengkritik dia, berkata sesuatu yang dia kecewa. Sepertinya kok berat ya Tuhan. Katanya Tuhan bilang aku harus melakukan ini. Tapi waktu aku lakukan kok berat ya Tuhan. Dalam pekerjaan katanya Tuhan suruh aku punya karir ini. Tapi ketika aku jalankan kok berat ya Tuhan. Kemudian karena berat, karena oposisi, karena tantangan, dia memutuskan untuk menyerah. Dia stop. Dia menyerah. Dia nggak melanjutkan lagi. Itu orang yang kedua. Karena ada tantangan dan oposisi, challenges dalam hidupnya, dia menyerah. Orang yang ketiga, dibilang seperti gini, benih ini jatuh dalam semak duri. Ini adalah orang yang mendengar firman Tuhan, dan dalam pertumbuhan selanjutnya mereka terhimpit oleh kekhawatiran dan kekayaan dan kenikmatan hidup, sehingga mereka tidak menghasilkan buah yang matang. Kalau di versi yang lain, di buku yang lain, di Markus, di Matius, ditulis bukan menghasilkan buah matang, ditulis bahwa dia tidak berbuah. Ya mungkin tidak menghasilkan buah yang matang, mungkin juga nggak bagus ya buahnya ya. Ya mungkin dianggap sebagai tidak berbuah. Ya. Apa sih orang ini? Ini orang yang berdoa seperti tadi, orang yang kedua tadi. Dia juga berdoa minta petunjuk Tuhan, dan Tuhan memberikan petunjuknya, Tuhan berikan janjinya. Dan dia dengan sukacita, dia ikuti. Dia ikuti. Ya. Tapi kemudian pada waktu perjalanannya,
Dia memperhatikan, kenapa yang saya kerjakan ini seperti hasilnya pelan. Sedangkan orang lain mengerjakan yang lain, hasilnya lebih cepat, suksesnya lebih cepat. Oh, jadi kaya lebih cepat, jadi apapun lebih cepat. Dan dia mulai compare, dan dia mulai berbandingkan dengan orang lain, dan dia mulai khawatir. Aku sepertinya tertinggal. Apa salah ya yang aku kerjakan? Aku sepertinya tertinggal. Aku nggak bisa keep up sama yang lain. Dia orang-orang lain lebih cepat suksesnya. Dia pressure. Dia khawatir sepertinya dunia meninggalkan dia. Atau ada juga orang yang sukses dalam apa yang dia kerjakan. Dan kesuksesan itu menarik seluruh waktu dia. Kesuksesan itu membuat cara pikir dia berubah. Saudara tahu nggak? Pada waktu saudara sukses, kedagingan saudara bersuara lebih keras daripada roh saudara. Kedagingan saudara seperti berteriak pada waktu saudara sukses, punya uang banyak, dia berteriak. Aku mau pujian lebih. Aku mau kesenangan lebih. Dan kemudian dia mulai lupa akan panggilan Tuhan sebelumnya. Dan dia mulai meninggalkan panggilannya. Dia stop akan apa yang Tuhan suruh dia untuk kerjakan. Karena pikirannya semuanya sudah berubah ke tempat lain. Kesuksesan membuat dia jauh dari panggilan Tuhan. Bukan hanya kekhawatiran, tapi kesuksesan. Hati-hati kalau saudara mau sukses. Kalau sudah sukses, ingat baik-baik. Kesuksesan saudara bisa membawa saudara jauh dari Tuhan. Dan dibilang, walaupun sekaya apapun dia, sesukses apapun dia, di mata Tuhan, orang ini tidak menghasilkan buah yang matang. Nggak sesuai dengan panggilan Tuhan sebelumnya. Nggak sesuai. Nggak menghasilkan buah yang matang. Lihat orang yang keempat. Lukas 8 ayat 15. Yang jatuh di tanah yang baik itu ialah orang yang setelah mendengar firman itu, menyimpannya dalam hati yang baik dan mengeluarkan buah dalam ketekunan. Bahasa Inggris, NIV. But the seed on good soil stands for those with a noble and good heart, who hear the word, retain it, and by persevering produce a crop. Perhatikan baik-baik. Firman Tuhan ini bilang, by persevering. Orang kedua, orang ketiga, orang keempat ini nggak ada bedanya dengan orang kedua dan orang ketiga. Jangan dipikir bahwa waktu saudara baca ini, oh ada ya orang-orang memang yang begitu gampang menyerah. Ada orang-orang yang gampang murtad. Ada orang-orang yang gampang pergi dari Tuhan, meninggalkan Tuhan. Saudara, semuanya juga sama. Orang kedua, ketiga, keempat, semuanya sama. Saudara pikir orang yang keempat nggak menghadapi tantangan dan oposisi? Dia juga menghadapi tantangan dan oposisi. Dia menghadapi segala kesulitan yang dihadapi orang kedua. Hidupnya juga nggak mulus-mulus banget. Apakah dia nggak menghadapi kekhawatiran dalam hidupnya? Dia juga menghadapi kekhawatiran dalam hidupnya. Dia juga menghadapi yang namanya kesuksesan. Dia menghadapi kesulitan untuk konsentrasi pada waktu kesukses. Waktu dia sudah sukses. Dia juga menghadapi semua tantangan yang dihadapi orang kedua dan orang ketiga. Apa yang membedakan dia dan dia bisa jadi berbuah? Perbedaannya adalah dalam segala tantangan, dalam segala kesulitan, dalam segala kekhawatiran, dia tetap bertekun dalam panggilan hidupnya. Dia gak menyerah. Itu aja yang membedakan dia. Maka itu kenapa ketekunan penting sekali buat kita untuk bisa berbuah. Karena firman Tuhan memperlihatkan pada kita, kalau kita mau berbuah banyak, kita harus bisa bertekun dalam panggilan Tuhan. Kita harus bisa bertekun dalam petunjuknya Tuhan. Nggak gampang menyerah. Jangan gampang menyerah. Mungkin ada di tempat ini, saudara yang pernah kecewa. Mungkin saudara mengikuti Tuhan. Mungkin saudara join satu gereja. Mungkin saudara pelayanan. Tapi mungkin ada sesuatu yang mengecewakan saudara dalam pelayanan saudara. Dan hari ini saudara bilang, aku nggak mau ke gereja lagi. Aku hanya mau dengarkan, aku ikut. Kalau aku mau ikut pun, paling aku ikut yang online. Aku sayang Tuhan, tapi aku nggak senang sama orang-orang di gereja.
Orang-orang di gereja itu katanya ngomongnya haleluya, haleluya, tapi hatinya kurang baik. Ini menurut orang yang kepahitan. Ya, mungkin ada di sini yang seperti itu. Aku nggak mau balik ke gereja karena aku punya kepahitan. Saya mau bilang sama saudara, kalau itu saudara, saudara perlu ketekunan. Kalau Tuhan taruh saudara di satu tempat, bertahan di tempat itu. Bertekunlah sampai kemenangan, sampai di depan saudara. Jangan menyerah. Orang yang menyerah gak akan melihat the glory of God. Jangan menyerah. Gigih, tekun, persevere dalam panggilannya Tuhan. Mungkin saudara ada yang dalam minta petunjuk dan saudara mulai bekerja dan saudara mau menyerah. Karena saudara, pekerjaan yang katanya Tuhan ini buat saudara terlalu berat buat saudara. Saudara mau menyerah. Saudara mau give up. Saudara mau give up. Saya mau bilang sama saudara, don't give up. Don't give up. Kalau saudara tahu, kalau itu adalah panggilannya Tuhan buat saudara, petunjuk Tuhan buat saudara, bertahan di tempat itu. Bertahan sampai kemenangan ada di tangan saudara. Ingat selalu, saudara nggak menderita sendiri, Tuhan nggak meninggalkan saudara. Seperti Daud bilang, engkau selalu besertaku, tongkat dan gadamu yang menghibur aku. Bertahan, jangan menyerah. Saya akan tutup dengan satu ilustrasi, satu cerita. Ada seseorang, satu hari dia bangun pagi, Tuhan bilang sama orang ini, di dekat rumah kamu itu ada sebuah batu yang besar, ada sebuah batu yang kokoh, sebuah batu karang yang besar. Aku mau engkau untuk dorong batu itu. Gunakan kekuatanmu, dorong batu itu. Dia mendengar petunjuk Tuhan, dan kemudian dia mulai pergi setiap hari, dia mulai dorong, dia dengan sekuat tenaga dia dorong batu ini, dia dorong batu ini. Setiap hari dia perhatikan, batu ini tidak bergerak sama sekali. Dia pulang, agak sedih. Besoknya, dia balik lagi. Dia dorong batu ini, dia dorong batu ini, dia dorong batu ini. Dia perhatikan, tidak bergerak sama sekali batu ini. Hari demi hari dia lakukan terus. Dorong batu ini, dorong. Dia dengar suara Tuhan bilang, dorong batu itu, dia dorong batu itu, dia dorong batu itu. Tapi selalu setiap kali dia perhatikan, dia ukur batu itu nggak bergerak sesenti pun. Batu karang ini terlalu besar, terlalu kuat, nggak bisa bergerak, terlalu berat, nggak bisa bergerak sesenti pun. Dan dia mulai frustasi. Dan dia mulai lelah. Di dalam masa frustasi dia pada waktu dia pulang, dia lelah, dia sedih. Kenapa ya? Tuhan, aku dengar persis Tuhan suruh dorong. Dan aku dorong, aku setia dorong. Tapi batu itu nggak mau bergerak. Kenapa ya? Kenapa ya? Pada waktu dia sedih, pada waktu dia frustasi, setan mulai bersuara. Setan bilang, ya sudahlah. Buktinya kan batu itu juga tidak berpindah kan? Batu ini juga tidak bergerak, ya sudahlah, stop lah. Ngapain terus didorong terus, kamu capek. Ya, mendingan kamu kerjain yang lain saja. Nggak usah terlalu ngotot lah dorong-dorong itu. Mungkin kamu salah dengar dari Tuhan. Mungkin kamu bukan itu maksudnya Tuhan. Mungkin kamu cuma salah aja lah. Ya kan? Atau mungkin kamu salah, agen caranya salah, dan lain-lain salah. Udahlah, menyerah saja. Menyerah saja, ini suaranya setan. Dan orang ini, karena dia sudah frustasi, berlama-lama dia dorong, nggak bergerak. Kemudian dia mulai, benar juga ya, benar juga ya. Rasanya saya mesti menyerah, saya udah nggak mampu lagi untuk terus mendorong dan mendorong. Saya frustasi, saya sedih, saya mau menyerah. Tapi sebelum dia menyerah, dia udah mau mengambil keputusan dan menyerah. Tapi sebelum dia menyerah, dia bilang, coba aku tanya sekali lagi sama Tuhan. Aku bilang dulu sama Tuhan sebelum aku stop. Kemudian dia datang sama Tuhan dan dia berkata sama Tuhan, Tuhan, aku sudah melakukan semua yang kau suruh. Kau suruh aku untuk dorong dengan sekuat tenaga setiap hari, Tuhan. Gak pernah fail. Gak pernah fail. Aku sudah dorong dan dorong dan dorong batu itu, Tuhan. Tapi Tuhan, batu itu gak bergerak sama sekali, Tuhan. Rasanya ini bukan tugas. Rasanya aku gak punya kemampuan ini. Rasanya aku orang yang salah, Tuhan. Rasanya kau mesti cari orang lain yang mendorong batu itu, Tuhan. Aku bukan orang yang tepat untuk tugasmu mendorong batu itu, Tuhan. Kemudian Tuhan menjawab dia. Tuhan bilang, aku nggak pernah suruh engkau untuk memindahkan batu itu.
Aku hanya suruh engkau untuk mendorong batu itu. Dan kamu sudah dengan setia mendorong batu itu. Aku nggak pernah sekalipun bilang kamu harus pindahkan batu itu. Aku nggak pernah sekalipun bilang bahwa batu itu harus move, harus bergerak, harus pindah dari tempatnya. Aku cuma suruh engkau untuk mendorong batu itu. Sekarang kamu lihat, perhatikan tanganmu. Sekarang tanganmu berotot. Perhatikan otot-otot di tanganmu. Yang terjadi ketika kamu mendorong dengan sekuat tenaga. Sekarang tanganmu lebih kuat dari sebelumnya. Kamu bisa mengangkat beban-beban yang lebih kuat dari sebelumnya. Perhatikan tubuhmu. Tubuhmu menjadi lebih kuat, lebih berotot. Tubuhmu sekarang nggak capek-capek, nggak gampang pegal-pegal, karena tubuhmu sudah terbiasa untuk bekerja keras, mendorong. Perhatikan pahamu, kakimu, pahamu, betismu, semua tumbuh otot di sana. Sekarang kamu bisa berjalan lebih jauh, kamu bisa berjalan lebih cepat, kamu bisa berlari dengan cepat, kamu bisa berjalan lebih jauh bersamaku. Kamu perhatikan, karena kamu mendorong dan mendorong dan mendorong, perhatikan tubuhmu, semuanya terbentuk dengan baik. Sekarang kamu siap untuk melakukan perkara-perkara besar bersamaku. Seringkali kita ngelakuin, kita mau menyerah tanpa kita ngerti apa yang Tuhan sedang kerjakan dalam hidup kita. Kita pikir apa yang kita kerjakan gak ada artinya. Padahal pada waktu kita kerjakan dengan setia, ada hal-hal tertentu yang berubah dalam hidup kita. Ada hal-hal yang dibangun dalam hidup kita pada waktu kita setia mengikuti perintah Tuhan. Mungkin mata kita nggak melihat. Mungkin orang lain juga nggak melihat. Tapi tanpa kita sadari, waktu kita mengikuti suara Tuhan, iman kita mulai bertumbuh dengan baik. Ada ketekunan, ada perseverance. Kita jadi orang yang tahan uji. Kita jadi orang yang gak gampang kalah. Kita jadi orang yang gak gampang menyerah. Kita jadi orang yang percaya penuh sama Tuhan. Kita jadi orang yang bisa berjalan jauh sama Tuhan. Yang Tuhan bilang, sekarang kamu siap untuk melakukan perkara-perkara yang besar bersamaku. Amin. Amin. Kalau saudara lagi dalam masa kesulitan saat ini, siapapun saudara, masa kekecewaan saat ini, saudara menyerah. Mungkin saudara sudah menyerah saat ini. Mudah-mudahan firman Tuhan hari ini memberikan semangat baru bagi saudara. Jangan menyerah. Kalau saudara yakin itu yang Tuhan katakan, pegang erat kata-katanya Tuhan. Karena kalau saudara setia, kalau saudara tekun, kemenangan akan datang. Kalau saudara ada mungkin di sini yang berasa, aku sudah lelah hidup. Saya nggak tahu masalah saudara, tapi saudara berasa, aku sudah lelah hidup. Saya mau bilang sama saudara, bangkit. Tuhan punya rencana besar buat saudara. Jangan menyerah. Saya adalah orang yang pernah menyerah. Tapi puji Tuhan, Tuhan tidak pernah meninggalkan saya. Pada waktu yang tepat, Tuhan angkat saya kembali, berdiri kembali. Dan saya ambil komitmen baru sama Tuhan. Tuhan, aku nggak mau menyerah. Aku nggak mau menyerah. Aku pernah menyerah. Dan waktu aku menyerah dan aku stop mengikuti panggilan-Mu, hidupku malah jadi kacau balau, Tuhan. Sekarang aku bangkit. Dan aku mau menjawab lagi panggilan-Mu. Aku mau ambil lagi tugas-tugas yang harus kulakukan. Bertahun-tahun yang lalu, saya coba bangkit kembali. Dan hari ini saya lihat buah-buah dalam hidup saya. Kalau saudara sudah mau menyerah, atau saudara sudah menyerah saat ini, saudara sudah capai dengan hidup saudara. Saya mau bilang, jangan menyerah. Jangan menyerah. Balik sama Tuhan, bilang, Tuhan aku nggak mau menyerah. Saudara kalau nggak menyerah, saudara akan lihat kemenangan dalam hidup saudara. Amin. Amin, saudara. Mudah-mudahan saudara bisa terima firman Tuhan ini dengan baik. Mudah-mudahan hari ini sesuatu terjadi dalam hidup saudara. Setelah menerima firman Tuhan ini, tangkap, taruh dalam hidup saudara. Izinkan firman Tuhan berbuah dalam hidup saudara. Amin. Mari kita berdoa. Kita mau tutup hari ini. Kita akan berdoa. Ya. Ya Tuhan Yesus, terima kasih ya Tuhan atas kebaikan-Mu ya Tuhan. Tuhan, terima kasih untuk firman-firman-Mu hari ini Tuhan. Tuhan, hari ini ya Tuhan,
kita berbicara tentang ketekunan. Kau sedang memberikan tentang betapa pentingnya perseverance, ketekunan, kegigihan dalam hidup kami ya Tuhan. Tuhan, hari ini setiap mereka yang mendengar Tuhan, bukakan telinga mereka, bukakan hati mereka ya Tuhan, supaya mereka bisa tangkap dengan baik firman-Mu hari ini ya Tuhan. Apa yang sedang Kau mau katakan pada mereka. Ada orang-orang di tempat ini yang sudah lelah dengan hidup mereka ya Tuhan. Mereka nggak melihat jalan terang di depan mereka ya Tuhan. Mereka lelah ya Tuhan dalam hidup mereka. Tapi biar firman-Mu hari ini ya Tuhan, Roh Kudus berkata-kata secara pribadi. Saya percaya hari ini Roh Kudus sedang berkata-kata secara pribadi di hati saudara. Saudara yang sedang lelah, saudara yang sedang capek, saudara yang sedang mau menyerah, atau bahkan saudara yang sedang menyerah. Roh Kudus sedang berkata-kata secara pribadi. Don't give up. Don't give up. Don't give up. Kalau saudara mau lihat kemenangan dalam hidup saudara, don't give up. Jangan menyerah karena keadaan. Jangan menyerah karena bisikan-bisikan kuasa gelap. Jangan menyerah karena apapun. Kalau saudara dengar apa yang Tuhan mau petunjukkan pada saudara, saudara dengar saudara mau setia, pastikan, percayai bahwa Tuhan akan memberi kemenangan dalam hidup saudara. Amin. Amin. Terima kasih ya Tuhan. Tuhan, Kau berkati semuanya yang datang hari ini, semua yang mendengarkan. Aku percaya ya Tuhan. Ini menjadi doa-doa kami ya Tuhan. Hari ini ya Tuhan, yang datang, kami nggak melihat berapapun yang datang ya Tuhan. Tapi doaku ya Tuhan, setiap hari ya Tuhan, hanya berdoa Tuhan siapa yang membutuhkan biar mereka bisa datang di tempat ini ya Tuhan. Biar hidup mereka bisa dibangun dan dirubahkan ya Tuhan. Terima kasih mereka yang butuh pembaharuan, mereka yang butuh untuk di-repair ya Tuhan. Luka-luka di hati mereka Tuhan, Kau sembuhkan ya Tuhan. Mereka yang butuh di-restore kehidupan mereka. Lord, you restore them ya Tuhan. Berikan pemulihan dalam hidup mereka ya Tuhan. Berikan kekuatan supaya mereka bisa bangkit kembali dan mereka bisa berjalan lagi. Mereka bahkan bisa berlari bersama-Mu ya Tuhan. Terima kasih ya Lord. Terima kasih ya Tuhan. Terima kasih ya Tuhan. Terima kasih ya Tuhan. Jemaat Pindo Plus di tempat ini, angkat kedua tangan saudara. Terima berkat dari Tuhan. Kasih dari Allah Bapa, karunia dari Tuhan kita Yesus Kristus, persekutuan dan penghiburan dari Allah Roh Kudus, menyertai saudara dari sekarang sampai selama-lamanya. Semua yang percaya katakan, amin. Berkemuliaan buat Tuhan.